Polda Papua Barat berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan dan pengeroyokan yang terjadi di kompleks tempat hiburan malam. Guna meningkatkan pembinaan kemandirian bagi warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Manokwari akan menjadi lapas produktif. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Yanes Wihiawari dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, tim Resmo Polres Sorong Kota dengan di backup Ditkrimum Polda Papua Barat berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan dan pengeroyokan yang terjadi di komplek tempat hiburan malam Double O Sorong Papua Barat yang terjadi Senin kemarin. Demikian hal itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi bahwa memang benar pada hari Kamis 27 Januari 2022 sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Jalan Arfa Kampung Baru, di mana kedua pelaku masing-masing berinisial MTL alias M dan RT sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah diamankan di Mapolres Sorong Kota. Sementara itu, kata Erwindi, untuk pelaku pembakaran saat ini pihaknya telah memeriksa sebanyak 31 saksi guna pengembangan lebih lanjut, sehingga diharapkan dalam waktu dekat pelaku pembakaran tempat hiburan malam Double O bisa segera ditangkap. Pada hari Kamis tanggal 27 jam 4 dini hari, tim gabungan Ditkrimum Polda Papua Barat dan Polres Sorong Kota melakukan penangkapan terhadap dua orang pelaku. Terhadap dua pelaku pertikaian yang terjadi di halaman Double O. Dua pelaku tersebut sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan di Polres Sorong Kota. Kemudian dari hasil penangkapan kemarin, satu barang bukti telah diamankan, yaitu satu buah parang yang digunakan pelaku saat melakukan penganiayaan yang membuat korban atas nama Kani meninggal dunia. Olah TKP kita laksanakan olah TKP. Dari penangkapan kemarin dua pun kita sudah mendapatkan satu barang buktinya yang sebuah parang yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia. Penangkapan kedua tersangka berdasarkan LP-61-1-2022 Polres Sorong Kota tanggal 25 Januari 2022 tentang pembunuhan dan pengeroyokan sebagaimana diatur dalam rumusan pasal 338 Junto 170 ayat 3 KUHP. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Keluarga korban tragedi tempat hiburan malam Double O meminta pertanggungjawaban kedua kelompok pemuda yang bertikai hingga berujung terbakarnya tempat hiburan di mana keluarga mereka mencari nafkah. Keluarga menyesalkan kejadian tersebut karena anggota keluarga mereka tidak terkait pertikaian yang terjadi tetapi justru menjadi korban. Polda Papua Barat bersama tim Disaster Victim Investigation atau DVI Kamis siang 27 Januari 2022 bertemu dengan keluarga korban tragedi kebakaran tempat hiburan malam Double O Sorong di Hotel Luxio di Jalan Basuki Rahmat, kilometer 12 Kota Sorong. Di hadapan Kabid DVI Mabes Polri dan Kabid Humas Polda Papua Barat, keluarga korban meminta polisi segera menuntaskan penyelidikan dan mengungkap pelaku pembakaran tempat hiburan malam Double O yang merenggut nyawa 17 orang yang mengais rejeki di tempat hiburan malam tersebut. Keluarga menyesalkan kejadian pertikaian antar dua kelompok pemuda dan menyebabkan kebakaran Double O Sorong, karena keluarga mereka tidak terkait pertikaian yang terjadi, tetapi justru menjadi korban dan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Ini bisa melakukan sebuah perdamaian dengan keluarga itu sendiri. Nanti kira-kira seperti apa? Sebab ini kami sudah serahkan ini kepada pihak kepolisian untuk mediasi semua ini. Tidak ada tuntutan denda atau kalau sampai itu kan saya tidak bisa memutuskan sekarang sebab karena ini kan banyak, bukan saya sendiri sebagai pihak yang korban, tapi ada banyak keluarga. Kalau memang sampai sudah seperti itu dari pihak keluarga semua sudah sepakat ya, mungkin bisa sampai tahap itu. Dalam pertemuan itu, Kabid DVI Mabes Polri Kombes Pol Muhammad Fauzi menjelaskan apa yang diperlukan tim DVI untuk mempercepat identifikasi korban, yaitu data postmortem dengan memeriksa kondisi jenazah seperti ciri-ciri korban. Selanjutnya akan dilakukan pengumpulan data antemortem dari sampel yang sudah diberikan oleh keluarga korban
Yang boleh memberikan sampel DNA harus keluarga inti, yaitu orang tua korban atau saudara kandung hingga anak kandung. Itu masih terdapat sampel DNA-nya yang bisa kita olah. Jadi dari kita upaya maksimal mungkin dari sampel atau barang bukti bagian tubuh jenazah itu, ketika nanti kita ambil, kita kirim ke Jakarta, kita proses, itu akan muncul istilahnya identitas DNA, profil DNA. Nah, profil DNA ini nanti akan kita bandingkan dengan profil DNA yang kita ambil dari keluarga korban, anak maupun orang tua. Karena DNA korban itu bisa turun ke anak atau DNA korban diturunkan dari orang tuanya. Hingga Kamis sore, lebih dari 11 sampel sudah diterima tim DVI Mabes Polri yang akan digunakan untuk mencocokkan dengan DNA jenazah korban. Kemudian diserahkan ke keluarga masing-masing. Dari Kota Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, puluhan seniman di Sorong Kamis malam secara spontan mendatangi tempat hiburan malam Double O di Jalan Sungai Maruni, kilometer 10, Kota Sorong, Papua Barat. Mereka menggelar aksi 1000 lilin untuk mengenang tragedi terbakarnya Double O Sorong yang merenggut nyawa belasan pekerja seni. Puluhan seniman di Sorong, Kamis malam secara spontan mendatangi tempat hiburan malam Double O di Jalan Sungai Maruni, kilometer 10, Kota Sorong, Papua Barat. Mereka menggelar aksi 1000 lilin untuk mengenang tragedi terbakarnya Double O Sorong yang merenggut nyawa belasan pekerja seni. Hampir semua korban yang meninggal dalam tragedi tempat hiburan malam Double O di Jalan Sungai Maruni, Kota Sorong, Papua Barat yang dibakar saat terjadi bentrok antar dua kelompok pemuda Selasa dini hari pada tanggal 25 Januari 2022, baik itu band, disc jockey atau DJ, hingga dancer. Untuk mengenang mereka, puluhan seniman Kota Sorong Kamis malam menggelar aksi 1000 lilin di areal parkir tempat hiburan malam Double O. Bukan saja pekerja seni, warga Kota Sorong yang kebetulan melewati lokasi tersebut dan rekan-rekan kerja dari ke-17 korban terbakar juga ikut dalam aksi ini. Rekan-rekan korban tidak dapat membendung air mata haru mereka saat membakar lilin dan meletakkan karangan bunga sebagai tanda duka cita yang mendalam atas nasib naas yang menimpa rekan-rekan mereka. Arif, perwakilan seniman di Kota Sorong, mengatakan, aksi untuk mengenang tragedi Double O menjadi sejarah dalam dunia musik dan dunia malam, di mana teman-teman pemain band, dancer, hingga DJ menjadi korban kerusuhan yang terjadi kemarin. Ia berharap tidak ada lagi korban di kelak kemudian hari. Sejarah dalam dunia musik, dalam dunia malam, dunia long trip, di mana teman-teman kita band, dance, DJ menjadi korban atas kerusuhan yang sedang terjadi kemarin itu. Dan saya harap mungkin semoga tidak ada lagi yang akan jadi korban selanjutnya. Sementara Niar, salah satu kerabat korban, mengaku sangat dan merasa kehilangan atas kepergian rekannya yang ia kenal sangat baik. Niar menceritakan, saat kejadian kebakaran itu ia sedang berada di lantai 2, namun ia berhasil keluar dari diskotik Double O dan menyelamatkan dirinya. Sebenarnya sedih banget lah ya, kan kita juga nggak tahu kejadiannya bakalan kayak begini. Kita kan juga kerja jauh-jauh, merantau jauh-jauh. Ya perasaannya gimana sih, ya, sedih banget, apalagi sampai kejadian bakalan kayak begini kan kita nggak tahu ya. Baru 2 bulan ya. Nah, sebelumnya kita juga kerja baik-baik aja. Waktu kejadian posisi Mbak di mana? Lagi di atas ya. Lantai 2 ya? Iya. Aksi spontan mendoakan rekan-rekan mereka yang meninggal akibat tragedi tersebut sekaligus mendesak Polda Papua Barat untuk segera menangkap pelaku pembakaran dan diadili sesuai hukuman yang berlaku. Dari Kota Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain.
Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Manokwari akan menjadi lapas produktif guna meningkatkan pembinaan kemandirian bagi warga binaan yang saat ini sedang menjalani masa sisa hukuman mereka. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Manokwari, Papua Barat terus meningkatkan program kemandirian produktif terhadap para warga binaan di tengah pandemi COVID-19. Program kemandirian produktif dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan terhadap warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari, Julius Paat, mengatakan, di tahun 2022, Lapas Kelas 2B Manokwari sudah mulai melaksanakan program kemandirian. Salah satunya memproduksi tempe buatan warga binaan, sarana asimilasi pangkas rambut, dan juga bekerja sama dengan Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan Manokwari yang telah memberikan lahan guna ditanami tanaman produktif seperti jagung, yang mana ini merupakan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan produksi jagung. Salah satunya melalui program pembinaan kemandirian bagi warga binaan yang sedang menjalani sisa masa hukuman mereka. Tahun 2022, Lapas Manokwari akan melaksanakan program lapas produktif. Artinya Lapas Manokwari kita akan giatkan semua pembinaan kemandirian. Jadi berapa hari ini kita sudah produksi tempe, nah itu kita akan produksi secara besar. Baru juga ada misalnya sarana asimilasi edukasi pangkas rambut. Kita kerjasama juga dengan Polbangtan. Jadi Polbangtan itu mereka sudah memberikan BPTP Polbangtan maupun stasiun karantina memberikan tanah kepada kita untuk kerjasama untuk ditanami agribisnis, jadi pertanian seluas 15 hektar. Memang kita rencananya akan menanam jagung di situ, karena itu adalah arahan Bapak Presiden, karena kita untuk jagung masih kekurangan sekali dan itu diperlukan, makanya kita programkan untuk itu dulu. Dan lahannya sudah kita bersihkan semua, tinggal kita tanam. Lanjut kata Julius, program kemandirian produktif terhadap warga binaan difokuskan kepada warga binaan yang sudah memenuhi masa pidana umum. Sedangkan yang pidana khusus, asimilasi sudah menjalani masa hukumannya 2/3. Julius mengatakan, pihaknya pun lebih selektif bagi warga binaan, mana yang boleh bekerja dan mana yang tidak memenuhi syarat bekerjanya di dalam lapas. Walaupun sebagai lapas produktif, tidak semua harus bekerja di luar, dan pidana-pidana tertentu yang sudah ditetapkan. Jadi kita lagi koordinasikan, kalau sesuai ketentuannya, memang dia harus yang sudah memenuhi setengah masa pidana, yang pidana umum. Yang pidana khusus itu kalau diasimilasi kan dia harus sudah 2/3. Sudah 2/3, ya memang semua syarat-syarat harus kita penuhi semua yang bekerja. Termasuk juga, kendalanya adalah sebagian besar di Lapas Manokwari ini penghuninya adalah narkoba. Narkoba itu 40%, artinya 100 lebih itu narkoba. Nah, karena ada beberapa kejadian, kita memang lebih selektif lagi mana yang boleh bekerja, mana yang memang tidak memenuhi syarat, itu bekerjanya di dalam. Walaupun kita lapas produktif, tidak semuanya bekerja di luar. Jadi hanya memenuhi syarat saja, pidana-pidana tertentu yang boleh bekerja di luar. Nah, itu yang kita saring nanti. Dengan dibekali keterampilan bagi warga binaan, diharapkan program tersebut dapat memberikan dampak ekonomi dan juga meningkatkan pengetahuan kepada warga binaan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pembangunan Bandara Rendani kedepannya akan disulap menjadi salah satu bandara modern di Papua Barat dengan konsep metropolitan.
Pengembangan Bandara Rendani menuju bandara modern dengan konsep bandara metropolitan disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo pada Kamis kemarin di ruang kerjanya. Menjawab pertanyaan awak media mengenai pengembangan pembangunan Bandara Rendani Manokwari yang kini mulai nampak pengerjaan. Telah diawali dengan pembongkaran lahan. Jelas Bupati, Bandara Rendani bakal dibangun dengan konsep bandara metropolitan. Alokasi anggaran kita untuk tahun ini sampai dengan 2024 itu sekitar 250 juta lebih. Ya, kemungkinan besar bisa mencapai 275. Terlepas dari untuk pembangunan terminal. Jadi terminal juga kita sudah sepakat dan juga terus mendorong Kepala UPBU Bandara untuk tetap berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan supaya terminal kita di Bandara Udara Rendani Manokwari yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dan juga hotel, ya, hotel dan juga beberapa lainnya. Jadi bandara kita satu-satunya nanti jadi bandara modern di tanah Papua yang mengintegrasikan antara pelayanan kebandaraan dengan pusat bisnis di Kabupaten Manokwari. Jadi orang ke Bandara Udara dari Manokwari tidak hanya untuk melakukan perjalanan keluar daerah, tetapi juga bisa ke Bandara Udara dari Manokwari hanya untuk bisa berbelanja dan bisa pulang kembali ke rumah. Soal pembebasan lahan Bandara Rendani, jelas Bupati, Pemda telah mendapat dukungan dari masyarakat sebagai pemilik bangunan dan juga lahan yang akan dibangun dan dikembangkan sebagai Bandara Rendani. Baik institusi pemerintah maupun masyarakat memberikan dukungan terhadap upaya perpanjangan runway Bandara Udara Rendani Manokwari sebagai bagian dari percepatan pembangunan di ibu kota provinsi Papua Barat, dan kita sudah menyepakati beberapa langkah khususnya untuk KSDA dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Sudah mereka bersedia untuk kemudian bangunan itu bisa dieksekusi, dan kita juga sudah menyurat resmi ke Pengadilan Negeri Manokwari untuk menerbitkan surat persetujuan untuk eksekusi lahan tersebut, dan semua pada prinsipnya memberikan dukungan. Walaupun pemerintah telah mendapatkan dukungan, namun pemerintah tidak mengabaikan prosedur dan proses mekanisme hukum untuk memastikan jaminan keadilan bagi semua pemilik bidang tanah dan juga bangunan yang terkena dampak dari perpanjangan runway Bandara Rendani Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo tegaskan aparatur sipil negara di lingkup Pemda Manokwari harus saling menghormati dan menghargai karena kita adalah satu keluarga. Demikian yang disampaikan oleh Bupati Manokwari Hermus Indo di hadapan para ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari pada Jumat siang tadi dalam acara family gathering yang berlangsung di lapangan apel kantor Bupati. Jelas Bupati, lingkungan pemerintahan sama halnya dengan lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, di lingkungan kerja juga harus dijadikan sebagai satu keluarga yang di dalamnya terdiri atas kepala keluarga, orang tua, dan anak-anak. Untuk itu diharapkan dalam sebuah keluarga di lingkungan kerja harus ada unsur saling menghargai serta tanggung jawab. Kita adalah satu keluarga. Amin. 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 Sebagai satu keluarga tentu ada unsur-unsur keluarganya, ada orang tua dan juga ada anak. Itu adalah sebuah keseimbangan yang memang Tuhan sengaja ciptakan dan taruh. Kenapa? Karena orang tua tidak bisa bekerja untuk dirinya sendiri, dan tanpa orang tua juga tidak ada anak-anak. Karena itu tentu antara anak dan juga orang tua harus ada unsur saling hargai, menghargai, saling hormat, menghormati, dan tentu semua punya tanggung jawab untuk kemudian menjadikan keluarga itu sebagai keluarga yang terhormat, tetapi juga keluarga itu harus produktif. Bisa, ada yang bisa dikerjakan dan dihasilkan untuk kemudian
bisa membuat keluarga itu eksis sepanjang waktu. Bupati berharap Family Gathering lingkup Setda Manokwari dapat menjadi momentum untuk bersyukur karena selama sepanjang tahun 2021 proses pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Untuk itu, di tahun 2022 ini, pelayanan di lingkup Setda Manokwari harus menjadi sentral pelayanan yang baik. Sebagai pimpinan, saya berharap Tuhan akan memampukan Bapak Sekda, para asisten, para tenaga ahli dan juga staf ahli yang bekerja di kantor ini untuk bisa memberikan dukungan, tapi juga membangun sinergi di antara seluruh Kabak dan juga semua instansi pemerintah, bahkan sekretariat daerah menjadi sentral dari penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Manokwari, bisa mampu mengoperasikan sistem birokrasi yang baik, yang bisa mampu untuk menggerakkan semua OPD yang ada di Kabupaten Manokwari untuk mendukung kepemimpinan Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Manokwari untuk mewujudkan visi Kabupaten Manokwari, yaitu Kabupaten Manokwari menjadi pusat peradaban di tengah Papua. Family Gathering dihadiri Bupati, Sekda, pimpinan OPD, dan juga staf di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari. Untuk meramaikan acara Family Gathering, berbagai lomba dilaksanakan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Laga pembuka kompetisi Soeretin Cup umur 13 tahun, Doberai FC taklukkan Kamasan FC 4-0. Bertempat di lapangan Borarsi Manokwari, kompetisi Soeretin Cup umur 13 tahun mulai bergulir. Pada laga pembuka, Kamasan FC menjamu lawannya Doberai FC yang dipimpin oleh wasit Peter Kombado. Pertandingan babak pertama antara Kamasan FC melawan Doberai FC terlihat kedua kesebelasan saling balas serangan namun tidak membuahkan hasil. Tepat di menit ke-11, pemain Doberai FC nomor punggung 7 Juan Baibaba dengan kaki kirinya dari luar kotak penalti menyerangkan bola tepat ke gawang Kamasan FC yang dikawal oleh Da Vinci Kati. Skor berubah 1-0. Doberai FC unggul atas Kamasan FC. Pertandingan semakin memanas. Jual beli serangan dan juga strategi pelatih terus diteriakan dari luar lapangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, Doberai FC unggul 1-0 dari Kamasan FC. Memasuki babak kedua, strategi dan juga tempo permainan antara Kamasan FC dan Doberai FC semakin tinggi. Terlihat saling balas serangan diberikan, skill dan juga strategi diadu dalam lapangan. Di menit 38, tim Doberai FC kembali menyerang melalui sayap kanan hingga berhadapan dengan kiper Kamasan FC. Bola yang ditendang oleh pemain Doberai FC ditinju oleh kiper Da Vinci Kati dan bola jatuh tepat di depan gawang. Dan gol kembali terjadi melalui kaki dari Yosafat. Skor berubah, Doberai 2, Kamasan FC 2-0. Unggul 2 gol, Doberai FC semakin percaya diri. Penguasaan bola dan juga serangan terus dilakukan ke area Kamasan FC. Hingga menit ke-42, gol cantik dari kaki Yohander Karubaba melesat menggetarkan gawang Kamasan FC. Kode. Merubah skor menjadi 3-0, Doberai unggul atas Kamasan. 4 menit kemudian Doberai FC menambah 1 gol lagi dari kaki Antonius Marin. Memanfaatkan kesalahan pemain belakang Kamasan FC, Antonius Marin menguasai bola tepat di depan gawang Kamasan FC yang dijaga oleh kiper pengganti Muhammad Munawir. Tendangan keras merobek gawang Kamasan FC, skor berubah 4-0. Doberai unggul atas Kamasan FC. Bagus. Good.
Hingga babak kedua berakhir, pertandingan perdana Suratin Cup umur 13 tahun Doberai FC unggul atas Kemasan FC 4-0. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.